Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang 9 amalan sunnah Idul Adha yang sebaiknya kita laksanakan. Selain melaksanakan ibadah kurban, ternyata ada beberapa amalan sunnah Idul Adha yang dapat kita lakukan sebagai umat Islam. Amalan ini telah Rasulullah contohkan dan jika dilaksanakan dengan baik, tentu akan mendapatkan keutamaannya. Langsung saja, pertama, mengumandangkan takbir. Umat Islam sangat dianjurkan untuk mengumandangkan takbir di saat malam hari raya Idul Adha. Takbiran ini bisa dilakukan saat terbenamnya matahari hingga pelaksanaan hari raya Idul Adha dan berakhir di hari tasyrik pada waktu asar atau pada tanggal 13 Dzulhijjah. Yang kedua, melaksanakan mandi besar sebelum sholat Id. Pelaksanaan mandi besar ini seperti pada mandi besar biasanya, hanya saja niatnya berbeda. Bukan saja Idul Fitri, Idul Adha pun menjadi hari raya umat Islam. Hal ini seperti yang disampaikan dalam hadis sebagai berikut. Dari Nafi', beliau mengatakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhumah mandi pada hari Idul Fitri sebelum berangkat ke lapangan. Hadis riwayat Malik dan Asy-Syafi'i dan sanadnya sahih. Yang ketiga, menggunakan pakaian terbaik. Di hari raya besar Islam, umat Islam disunahkan untuk menggunakan pakaian terbaiknya, khususnya saat akan melaksanakan sholat Idul Adha. Pakaian terbaik bukan berarti pakaian baru dan mahal. Pakaian terbaik adalah pakaian yang paling bagus dari yang kita miliki, karena sebaik-baiknya pakaian di hadapan Allah adalah pakaian takwa. Hal ini seperti disampaikan dalam sebuah hadis berikut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk memakai pakaian terbaik yang kami miliki pada 2 hari raya. Hadis riwayat Hakim. Yang keempat, memakai wangi-wangian. Selain sunnah untuk menggunakan pakaian terbaik ketika sholat Idul Adha, umat Islam juga disunahkan untuk menggunakan wangi-wangian atau minyak wangi. Tentunya, wangi yang tidak berlebihan dan tidak mengganggu orang yang berada di dekat kita. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam hadis, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk memakai pakaian terbaik yang kami miliki pada 2 hari raya dan memakai minyak wangi. Hadis riwayat Hakim. 5. Tidak makan sebelum sholat. Di hari raya Idul Adha, umat Islam disunahkan untuk tidak makan terlebih dahulu dan segera makan setelah selesai sholat Id. Hal ini berbeda dengan sholat Idul Fitri yang justru disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Jadi, pastikan sunnah ini bisa kita laksanakan dan jangan sampai lupa dilakukan saat setelah bangun tidur, mandi, dan menuju perjalanan sholat Idul Adha. 6. Berangkat lebih awal. Untuk melaksanakan sholat Idul Adha, sebaiknya kita berangkat lebih awal dan sampai di tempat sholat dengan tenang atau tidak terburu-buru. Sambil menunggu sholat berjamaah, kita bisa duduk sambil bertakbir dan berzikir. Kesempatan ini tentu menjadi hal yang baik, terlebih saat sholat Idul Adha hanya dilakukan 1 tahun sekali saja. 7. Berjalan kaki saat menuju tempat sholat Idul Adha. Jika tempat sholat kita cukup dekat dan mudah untuk dijangkau, maka sebaiknya kita mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu berjalan kaki menuju tempat sholat Idul Adha. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW biasa berangkat sholat Id dengan berjalan kaki. Begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. 8. Melewati jalan berbeda saat pulang dan pergi sholat Id. Dalam sebuah hadis disampaikan, Nabi SAW ketika sholat Id, beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana hadis tersebut, tentu ada berbagai hikmah yang bisa kita ambil. Misalnya, dengan melewati jalan berbeda, kita dapat lebih banyak bertemu dengan orang, bersilaturahim, atau melihat kondisi sekitar yang jarang kita ketahui. Siapa tahu di sana ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. 9. Mengajak wanita atau anak-anak ke tempat sholat Idul Adha. Mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad.
Rasulullah pun memerintahkan wanita atau anak-anak tetap ikut ke tempat sholat untuk mendengarkan khutbah di pinggir lapangan tempat sholat bagi yang sedang berhalangan sholat. Hal ini menunjukkan bahwa sholat Idul Adha memiliki keutamaan dalam sisi khutbah yang disampaikan. Jadi, walaupun wanita sedang berhalangan sholat, disunahkan tetap mendengar khutbahnya. Dari ke-9 sunnah Idul Adha tersebut, mana saja yang sering sahabat lakukan di setiap hari raya Idul Adha? Semoga kita bisa melaksanakannya dan sebagai bukti bahwa kita adalah bagian dari umat Rasulullah SAW. Jangan lupa juga bahwa sunnah Idul Adha yang juga memiliki banyak keutamaan adalah berkurban. Berkurban sebagai bagian utama dari hari raya Idul Adha. Sisihkan rezeki kita, jangan lupa untuk melaksanakan kurban. Nah, sampai jumpa di video yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dengan terus belajar. Sampai jumpa di video yang lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.